Nabi Muhammad Rasul Anbiya Allah urun memiliki raya dengan ubud Allah tanya masalawat tersambut bulan mulia Allah tanya masalawat tersambut bulan mulia Allah wate bulan mulia tanya mulai Nabi Muhammad Rasul Anbiya Allah rundu maliki raya dengan ubud Allah tanya masalawat tersambut bulan mulia Allah tanya masalawat tersambut bulan mulia Allah batakan ada tamu bagian lagi jamun dompet dilekan mano ikan geri umpun geni mentente kebang ule mulut gegun oh kadrawate hidang geme payah raya Allah wate bulan mulut tanya makan duri Allah kebang ule Nabi Muhammad Rasul Anbiya Allah urung dumadi raya Allah tanya masalawat tersambut bulan mulia Allah tanya masalawat tersambut bulan mulia Allah ya dina masa urang kaya rata sago ngon rumah raya para bola dong geblok menyokan duri ikupi ngon timpa tulok oh cikeneba ada gana kebit rugo Allah wate bulan mulut menganduri Allah kepang oleh Nabi Muhammad Rasul Anbiya Allah urun dumadiki raya dengan ubud Allah tanya masalawat tersambut bulan mulia Allah tanya masalawat tersambut bulan mulia Allah sayang alami dikumis sapa sepon di rumah dini di tebit dapat mulut yang nama rumpah pamanang tutun yang nama rumpah pamanang kalage baut Allah wate bulan mulut tanu mencanduri Allah kebang oleh Nabi Muhammad Rasul Anbiya Allah urun dumadi raya dengan ubud Allah tanya tersambut Allah tanya masalawat tersambut bulan mulia Allah najib yang lalu wate gejali mulut jabatan duri selawat hantong geseun dosa bosa gon tulis di golalan kepot presepot urok kena gile mano tutun Allah wate bulan mulut tanya makan duri Allah oleh Nabi Muhammad Rasul Anbiya Allah urun dumadiki raya dengan ubud Allah tanya masalawat tersambut bulan mulia Allah tanya masalawat tersambut bulan mulia Allah bahasa masa tengah balaja mendile kanduri anak gala-gala jet pangulen ben ke mulut kelimbut ngon kulit kaya bau bitutur di biji sirap putih Allah wate bulan mulut tanya menganduri Allah kebang oleh Nabi Muhammad Rasul Anbiya urun dumadiki raya dengan ubud Allah tanya masalawat tersambut bulan mulia Allah tanya masalawat tersambut bulan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah
wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atsa Muhammadan rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat dan yang kita muliakan bersama seluruh para alim ulama, para habaib, para tuan guru, para masyayikh, baik selaku pimpinan di pondok pesantren yang kita cintai ini, atau seluruh pimpinan pesantren, pimpinan daya yang ada di Kabupaten Semelu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kasih sayangnya, melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya, serta memudahkan segala urusan para alim ulama dalam mengembangkan agama Allah, dalam menyiarkan syiar Allah di Kabupaten Semelu ini. Mudah-mudahan menjadi lampu penerang bagi kita semua, ibu bapak sekalian, dan bagi generasi kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terhormat kepada Bapak PJ Bupati yang telah memberikan sambutan yang luar biasa, yang telah mengajak kita untuk meningkatkan silaturahmi, untuk menjaga persatuan. Mudah-mudahan Bapak PJ kita menjadi pimpinan kita terus di Kabupaten Semelu selama beliau diberikan amanah, dapat menjaga Kabupaten Semelu, dapat memakmurkan baik di segi agama dan di segi dunia. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga yang kita muliakan kepada Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili, Bapak Camat, Bapak dan Ramil, kemudian Bapak dari Kepala Dinas yang berhadir, kemudian jika ada Bapak Ketua DPR atau anggota DPR yang berhadir, kemudian kepada Ibu Wakil Bupati yang ikut hadir dan ibu-ibu yang lain yang ikut hadir pada hari yang berbahagia ini yang kami muliakan dan yang kita muliakan bersama. Kemudian kepada seluruh para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang tidak kurang rasa hormat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat langkah demi langkah yang kita angkat untuk berangkat ke tempat ini per langkah. Ditulis oleh Allah 10 daripada kebaikan dan dihapus oleh Allah 10 dari kejahatan dan diangkat oleh Allah 10 derajat. Kemudian juga yang teristimewa kepada Ketua Yayasan Udip Sari
serta seluruh pengurus Yayasan Urip Sari. Kemudian juga kepada panitia penyelenggara acara Maulid Nabi. Tolong suaranya tunggu dibesarkan sedikit, ini suaranya kecil. Monitor pun kurang. Kaum muslimin, kemudian yang saya muliakan seluruh panitia yang terlibat untuk menyukseskan acara peringatan Maulid Nabi di Yayasan Urip Sari yang telah mengorbankan harta, tenaga, dan pikiran untuk suksesnya perayaan Maulid Nabi pada tahun ini. Mudah-mudahan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibu bapak sekalian, saya merasa kerja panitia luar biasa. Dari saya naik kapal, panitia telah menyediakan kamar yang VIP. Kemudian sampai di Semelu, panitia juga telah menyediakan penginapan yang luar biasa, kamar yang luar biasa, penjemputan yang luar biasa, sehingga kadang-kadang dalam hati saya malu dengan Rasulullah. Saya malu dengan junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ibu bapak sekalian? Dikala junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, beliau disambut dengan lemparan batu. Beliau disambut dengan caci maki. Beliau disambut dengan lemparan kotoran unta. Bahkan beliau ingin bermalam satu malam di Taif untuk beliau istirahat dikala Rasulullah berdakwah pertama ke Taif. Penduduk Taif tidak menerima. Penduduk Taif menolak dengan kasar. Penduduk Taif mengusir Rasulullah dengan ucapan caci maki. Padahal Rasulullah manusia yang sangat sempurna. Padahal Rasulullah manusia yang agung, manusia yang sempurna di segala sudut, baik di sudut fisiknya dan di sudut akhlaknya luar biasa. Tetapi Rasulullah disambut dengan caci maki. Kita para dai sekarang, saya yang berdakwah sekarang, disambut dengan senang, disambut dengan gembira, disambut dengan meriah, dengan kemuliaan. Maka sebenarnya saya malu dengan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kita ibu bapak sekalian, kita sebenarnya malu dengan Rasulullah. Karena kenapa? Kita sangat kurang cinta kita kepada Rasulullah ketimbang cinta Rasulullah kepada kita. Cinta Rasulullah kepada kita luar biasa, sampai kita ke neraka dicari oleh Rasulullah. Sampai kita jadi penghuni neraka masih dicari oleh Rasulullah, karena cintanya Rasulullah kepada kita umatnya. Begitu pula di saat nafas Rasulullah, di nafas yang terakhir atau di saat nyawa sudah sampai di kerongkongan, di mulut Rasulullah masih kalimat ummati, 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 ummatku, ummatku. Kenapa kita tidak malu dengan Rasulullah? Masih sampai hari ini kita malas mengingat sejarah Rasulullah. Kita malas merayakan hari
hari-hari besar yang untuk mengingatkan sejarah Rasulullah, kita masih kadang-kadang membidah-bidahkan perayaan-perayaan semacam ini, perayaan yang dalamnya mengingat sejarah Rasulullah, perayaan yang di dalamnya orang berselawat kepada Rasulullah, perayaan yang di dalamnya orang menampakkan, membuktikan rasa cinta kepada Rasulullah. Kenapa kita masih tega membidah-bidahkan, menyalah-nyalahkan, menyesat-nyesatkan orang-orang yang membuktikan rasa cinta kepada Rasulullah? Silakan kita buktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah dengan apapun yang bisa kita lakukan, selama perbuatan itu tidak dilarang oleh syariat, selama perbuatan itu tidak diharamkan oleh Al-Quran. Silakan kita buktikan rasa cinta kepada Rasulullah dengan merayakan hari lahirnya dengan membaca Al-Quran, dengan merayakan hari lahirnya dengan berpuasa, dengan merayakan hari lahirnya dengan berselawat, dengan merayakan hari lahirnya dengan menyantuni anak yatim, dengan merayakan hari lahirnya dengan memberi kenduri, menjamukan fakir miskin. Silakan ibu bapak sekalian, selama itu perbuatan baik, silakan kita lakukan untuk membuktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah, untuk kita menyenangkan hati Rasulullah. Tidak bisa kita lakukan perbuatan-perbuatan lain, kita tidak bisa silaturahmi lagi ke rumah Rasulullah, karena Rasulullah telah dahulu kembali menghadap Allah 14 abad yang lalu. Kita tidak bisa lagi bertanya kepada Rasulullah, kita tidak bisa lagi membawa sesuatu yang kita senangkan ke rumah Rasulullah, kita tidak bisa lagi membawa makanan yang kita senangi ke rumah Rasulullah. Misalnya di Aceh kita punya buah yang terkenal, buah durian, kita ingin bawa ke rumah Rasulullah, tidak mungkin lagi bapak sekalian. Kita punya makanan yang istimewa, makanan khas lokal tersendiri, kita ingin bawa ke rumah Rasulullah, tidak mungkin lagi bapak sekalian. Tetapi mari kita senangi orang yang disenangi oleh Rasulullah, yaitu anak yatim. Menyenangi anak yatim adalah menyenangi hati Rasulullah. Mensantuni anak yatim sama dengan membahagiakan Rasulullah. Maka sangat ketinggalan zaman, kurang update orang-orang yang zaman seperti ini masih membidah-bidahkan peringatan Maulid Nabi, masih menyesat-nyesatkan orang-orang yang merayakan Maulid Nabi, karena zaman sudah serba canggih. Kita bisa baca kitab-kitab di Google, berbagai macam kitab bisa kita download di Google, bisa kita baca dengan mudah. Tidak seperti zaman dulu bapak sekalian. Zaman dulu orang ingin membaca kitab harus membeli kitab dengan harga mahal. Bahkan satu jilid kitab mungkin kita jual satu kerbau, tidak cukup untuk kita beli satu set kitab. Karena kenapa? Kitab itu harus dipesan dari negeri luar, tidak ada percetakan di daerah kita. Sekarang Bapak sekalian, percetakan di mana-mana, kitab dijual di mana-mana. Kemudian kita bisa download kitab di kitab digital di HP kita masing-masing. Kenapa zaman seperti ini masih kita tidak paham tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh? Mudah-mudahan kita semuanya orang-orang yang merindukan Rasulullah, orang-orang yang mencintai Rasulullah, dengan cara kita memperingati hari Maulid Rasulullah dengan menyantuni anak yatim. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ibu bapak sekalian yang saya muliakan, semua para hadirin hadirat, para pengunjung, baik dari anggota Yayasan Udip Sari atau dari masyarakat asli Semulu, dari berbagai etnis, dari berbagai suku yang bersatu di Semulu. Mungkin Semulu ini merupakan satu daerah yang lengkap, semua etnis ada. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, yaitu meningkatkan silaturahmi.
tanpa pandang suku, karena Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, li ta'arafu, untuk saling kenal mengenal. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah hikmah daripada dilahirkan Rasulullah SAW ke atas permukaan bumi ini. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutuskan oleh Allah, kata Rasul, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Di mana ibu bapak sekalian, sebelum Rasulullah diutuskan ke atas permukaan bumi ini, manusia sudah tidak berakhlak, manusia sudah tidak kenal dirinya, apalagi Tuhannya. Mereka tidak berakhlak dengan Tuhannya, juga mereka tidak berakhlak sesama makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Mereka telah mendakwakan Allah itu punya anak. Mereka telah mendakwakan Allah itu punya istri. Mereka telah mendakwakan sesuatu yang tidak layak pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang menurunkan derajat atau ketuhanan, menurunkan derajat ketuhanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak sekalian, apabila kita menganggap Allah punya anak, itu sama dengan kita telah mendakwakan sesuatu yang tidak layak pada Allah. Apabila kita dakwakan Allah itu punya istri, maka kita telah mendakwakan sesuatu yang sangat menunjukkan keaiban, kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena Allah adalah zat yang maha suci, lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Kira-kira ibu bapak sekalian, bila ada orang, ada kawan kita menuduh pada kita sesuatu yang tidak layak, kira-kira kita marah nggak? Marah nggak? Ada orang yang menuduh pada kita sesuatu yang tidak ada. Umpamanya kalau bahasa Aceh, tanyo idah legok na kurang ba'almu biraya. Tahu bu? Ada kurang di punggung sebesar piring, dibilang oleh orang lain kita punya kurang, karena kita tidak berkurang. Marah nggak? Marah. Kenapa? Karena itu sesuatu yang aib. Apabila kita tuduh pada Allah, kita dakwakan pada Allah sesuatu yang tidak ada pada Allah, kita dakwakan pada Allah, Allah punya anak, maka Allah marah. Karena Allah tidak layak untuk beranak. Karena Allah zat yang tidak butuh kepada selain Allah, tidak butuh kepada anak, tidak butuh kepada istri. Sama dengan apabila kita tuduh Allah atau kita dakwakan pada Allah sesuatu yang membuat Allah kurang, Allah sangat marah. Karena Allah maha sempurna. Apalagi kita buat Tuhan lain selain Allah, maka Allah sangat marah. Apalagi Tuhan lain yang dibuat oleh manusia dipersekutukan dengan Allah, maka Allah sangat marah. Jadi orang yang mendakwakan sesuatu yang tidak layak pada Allah, sama dengan orang tersebut tidak berakhlak dengan Allah, tidak beradab dengan Allah, atau bahasa kasar, manusia kurang ajar. Bapak sekalian, jika ada manusia yang menuduh Allah sesuatu yang tidak layak pada Allah, manusia apa itu namanya? Manusia kurang ajar. Kurang ajar. Kenapa Bapak sekalian? Karena Allah zat yang tadi, zat yang bapa, yang bersifat dengan sifat yang sempurna, yang tidak ada padanya sifat-sifat kekurangan,
wajib kita yakini. Wajib kita yakin, hakul yakin dengan hati yang paling dalam, Allah itu tidak punya sekutu. Jika kita mendakwakan sekutu pada Allah, maka itu namanya kita musyrik, atau kita dinamakan manusia syirik. Syirik tidak ada keampunan. Jadi orang yang berdosa dengan dosa syirik, Bapak sekalian, tidak ada keampunan. Kenapa? Karena dosa syirik dosa yang sangat besar. Dosa yang paling besar di atas muka bumi ini adalah dosa syirik, dosa mempersekutukan Allah. Seandainya Bapak sekalian kita timbang dunia dan isinya, 7 petala langit, 7 petala bumi serta isinya, kita timbang, kemudian kita timbang syirik, sungguh lebih besar, lebih berat dosa syirik daripada beratnya bumi serta isinya, beratnya langit serta isinya. Maka tidak ada untuk menutup atau untuk jalan keampunan bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita Bapak sekalian yang mempersekutukan Allah, karena mempersekutukan Allah itu manusia yang tidak berakhlak dengan Allah. Seandainya masih ada sekarang Bapak sekalian manusia yang mempersekutukan Allah, yang menganggap Allah itu punya anak, yang menganggap Allah itu punya istri, sama dengan manusia tersebut manusia yang tidak berakhlak dengan Allah. Kenapa? Karena mereka hidup di atas bumi Allah, mereka menghirup nafas pemberian Allah, mereka Bapak sekalian memakan makanan minuman daripada pemberian Allah, mereka hidup dengan segala rahmat dan nikmat Allah, tapi mereka masih mendakwakan sesuatu yang tidak layak dengan Allah. Mereka yang tidak ingin kenal Allah, mereka yang tidak ingin belajar untuk mengenal Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang sempurna iman, menjadi orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan selain Allah, menjadi manusia yang menjunjung tinggi perintah Allah, menjadi manusia yang menjunjung tinggi ayat-ayat suci di atas ayat-ayat konstitusi, menjadi manusia yang menjalankan hukum daripada hukum Allah. Bayangkan Bapak sekalian, kita makan pemberian Allah, yakin atau tidak? Yakin. Kita makan pemberian Allah, yakin atau tidak? Kita hirup nafas pemberian Allah, yakin atau tidak? Kita lihat dengan mata daripada pemberian Allah, yakin atau tidak? Semua yang kita pakai adalah pemberian Allah, yakin atau tidak? Yakin. Alhamdulillah. Kita hidup di bumi Allah, kita makan pemberian Allah, kita menggunakan mata daripada pemberian Allah, telinga daripada pemberian Allah, sementara hukum Allah kita hinakan, hukum Allah kita anggap rendah, hukum Allah kita anggap hukum negatif, hukum manusia kita anggap hukum positif. Berakhlak atau tidak? Berakhlak atau tidak? Tidak, alias kurang ajar. Bila ada manusia yang menganggap hukum Allah menjadi hukum negatif, hukum makhluk, hukum buatan makhluk menjadi hukum positif, manusia itu tidak alias kurang ajar. Bila ada hakim yang menganggap hukum Allah hukum negatif, hukum manusia menjadi hukum positif, maka hakim itu hakim tidak berakhlak, alias hakim kurang ajar. Maaf jika ada hakim, jika ada DPR yang anti terhadap hukum Allah, yang benci terhadap hukum Allah, padahal mereka hidup di bumi Allah, mereka hirup nafas pemberian Allah, mereka makan
alias DPR kurang ajar. Ini tidak kasar, DPR bangai. DPR bangai alias goblok alias ulo-ulo. Ibu pas sekalian, karena hukum Allah yang diturunkan ke atas muka bumi ini lewat Al-Quran, diturunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, adalah hukum yang sangat sempurna, yang berlaku untuk setiap zaman, berlaku untuk sepanjang masa, berlaku untuk ibu bapak sekalian, untuk di dunia sampai akhirat. Jadi bukan hukum yang diturunkan. Ada istilah berlaku di masa Rasulullah, sekarang tidak ada zaman lagi. Sekarang sudah ada luarsa, tidak cocok dengan dengan zaman. Tidak ada istilah hukum Allah tidak cocok dengan zaman. Karena dikala Allah menurunkan kepada Rasulullah, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan kepadamu agamamu. Artinya semua hukum yang telah diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini adalah hukum yang sangat cocok dan sangat sesuai dengan manusia, karena Allah sang pencipta manusia, karena Allah maha tahu apa kebutuhan manusia, karena Allah maha tahu apa yang cocok untuk manusia, karena yang menciptakan manusia adalah Allah. Allah maha tahu. Allah maha tahu kebutuhan manusia. Allah maha tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia. Allah maha tahu bagaimana cara hidup manusia, maka Allah beri aturan cara hidup yang sesuai dengan manusia. Tapi ibu sekalian, sekarang kita lebih yakin dengan hukum yang tidak manusiawi, dengan hukum yang manusiawi. Hukum Allah sangat manusiawi. Hukum buatan manusia kadang-kadang tidak manusiawi. Bahkan hukum buatan manusia adalah hukum yang kadang-kadang ibu sekalian, hukum yang tidak ada beri kemanusiaan, yang banyak efek samping. Hadirin ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita introspeksi diri. Mari ibu sekalian, kita punya rencana dalam hati kita masing-masing untuk menegakkan hukum Allah, menegakkan keadilan, melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, yaitu melakukan amar ma'ruf nahi munkar di atas negeri kita masing-masing, di daerah kita masing-masing, termasuk bagi kita yang ada di Semelu. Mari kita jalankan hukum Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan profesi masing-masing. Yang punya jabatan Bapak Lurah atau Pak Kecil, di sini apa panggilannya? Kalau di sana Pak Kecil, di sini Pak mana? Pak Kepala Desa, Pak Kades. Silakan menjalankan hukum Allah di desanya masing-masing. Kemudian Bapak sekalian yang punya jabatan tingkat camat, sekarang alhamdulillah ada Pak Camat. Mari kita terapkan hukum Allah di kecamatan masing-masing. Kemudian alhamdulillah ada Pak PJ Bupati. Alhamdulillah, mudah-mudahan di selama Bapak PJ bisa menerapkan hukum Allah di Kabupaten Semelu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan sesuai dengan kemampuan Bapak PJ Bupati. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula ada Bapak Kemenat. Alhamdulillah tadi Bapak Kemenat ketinggalan tetap kehormatan. Yang saya muliakan Bapak Kemenat, dari kemarin Bapak di kapal mendampingi saya, dari semalam mendampingi sampai tadi pagi mendampingi sampai hari ini. Yang jarang-jarang kami dapatkan Bapak Kemenat seperti ini. Jarang saya ceramah kemana-mana Bapak sekalian, cuma Semelu yang baru kali ini. Semua pulau sampai pulau banyak, Sabang sudah sering, masuk dulu baru kali ini karena mengingat perjalanan yang memakan waktu banyak, kapal beras panjang itulah. Dari dulu sering diundang sama Tunku Daniel, cuma saya belum ada waktu
waktu yang panjang, maka nggak sempat saya hadir. Alhamdulillah, Bapak kemana? Bapak apa? Kementerian Agama Kabupaten Sulu. Kalau dulu depan, alhamdulillah selalu mendampingi kita Bapak sekalian. Jadi masing-masing kita punya tugas yang dikemana menjalankan hukum Allah, syariat Allah sesuai dengan kemampuan beliau bagi masyarakat semua. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Tiap-tiap kamu pemimpin akan dipersoalkan terhadap apa yang kamu pimpin. Pertanggungjawaban kita bukan cuma dengan atasan di dunia, tapi ada pertanggungjawaban dengan yang di atas segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala di mahkamah, nanti di mahkamah hari akhirat, di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala kita akan diminta pertanggungjawaban. Sekurang-kurangnya kita pemimpin bagi diri sendiri. Maka Allah perintahkan, i'dilu walau li anfusikum, berlaku adillah kamu walau untuk diri kamu. Kita diwajibkan berlaku adil walau untuk diri kita sendiri. Artinya tubuh kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dipertanyakan nanti di hari kiamat, kemana kita gunakan. Rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dipertanyakan. Tanganmu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah, akan dipertanyakan kemana kamu gunakan. Matamu merupakan bahagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah, maka akan dipertanyakan kemana engkau gunakan. Telingamu merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah, maka akan dipertanyakan kemana engkau gunakan. Apa yang kita dengarkan Bapak sekalian. Kemudian kaki kita adalah pemberian Allah, rezeki yang diberikan oleh Allah yang sangat berharga. Kemana kita gunakan, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang harus kita jawab dikala ditanyakan oleh Allah, wahai hambaku, mata yang aku berikan kepadamu sebenarnya untuk melihat ayat-ayatku, melihat tanda kebesaranku, melihat ayatku yang tertulis atau ayatku yang tidak tertulis. Ayat Allah ada yang tertulis, yaitu di Al-Quran ada ayat Allah. Semua alam semesta ini adalah ayat Allah. Tetapi kenapa kamu tidak membaca ayat-ayatku? Kamu lihat alam semesta, tapi kenapa kamu tidak percaya kepada aku yang maha kuasa? Kamu lihat gunung yang tinggi, lautan yang luas, penuh dengan ikan-ikan. Kenapa kamu tidak percaya kepada kekuasaan aku, kepada aku yang maha kuasa, yang telah mengaturkan semuanya? Itu semuanya terjadi, bukan terjadi tanpa sang pencipta. Semuanya ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita tidak melihat ibu bapak sekalian? Maka orang-orang yang tidak melihat diancam dalam Al-Quran. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh kata Allah, kami penuhkan neraka jahanam katsiran, kebanyakan daripada jin dan manusia. Kenapa neraka jahanam dipenuhkan, diisi neraka jahanam dengan kebanyakan jin dan manusia? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka diberikan hati, mereka diberikan otak, diberikan akal oleh Allah, ya la yafqahuna biha, tetapi mereka tidak mau memikirkan, tidak mau mengintrospeksi, tidak mau mengingat terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah. Kemudian walahum a'yunun la yusiruna biha, mereka punya mata tapi tidak mau melihat dari matanya. Walahum uzunun la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi tidak mau mendengar dengan telinganya. Ulaika kal an'am, kata Allah, mereka persis seperti binatang, kata Allah. Balhum abal, bahkan lebih sesat dari binatang. Jadi kita kalau tidak menggunakan pemberian Allah, kata Allah, lebih sesat dari binatang, lebih rendah dari binatang. Bu, kalau kita tidak menjalankan syariat Allah, kita mengabaikan perintah Allah, kita melakukan larangan Allah, kata Allah, itu kata Allah, balhum adol, bahkan
Perintah Allah bukan cuma salat dan puasa, Bu. Perintah Allah untuk menuntut ilmu itu perintah Allah. Untuk mengenal Allah itu perintah Allah. Belajar sehingga kita kenal Allah itu perintah Allah. Menjaga keluarga juga perintah Allah. Tu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka juga itu perintah Allah. Jika kita mengabaikan perintah Allah, maka kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang, balhum awal, bahkan lebih sesat dari binatang. Kenapa? Binatang tidak diminta pertanggungjawaban di hari akhirat. Binatang sekalian, lembu, kerbau, gajah, semua binatang, mereka tidak diminta pertanggungjawaban di hari akhirat. Mereka tidak ditanyakan, anakmu jadi apa setelah kamu tiada, itu tidak dipersoalkan. Anakmu menyembah Tuhan atau tidak, itu tidak ditanyakan kepada binatang. Tetapi kepada kita manusia akan ditanyakan nanti di hari akhirat. Wahai manusia, anakmu, keturunanmu jadi apa? Itu dipertanyakan di hari akhirat, buat sekalian. Maka buat sekalian, mari kita sama-sama punya akhlak dengan Allah, yaitu menjunjung tinggi perintah Allah. Kita harus malu dengan Allah. Kita hidup di bumi Allah, tapi tidak menjalankan perintah Allah. Mana teman Allah? Ibarat dalam bahasa Aceh, buat sekalian. Contohnya, ditanya tahu di baru monggok, bak tanah monggok, bak sagor monggok, ibu-ibu legok, tajir legok, bajai legok, tapi hanta ikut aturan porno kira-kira gimana? Iwalin mana? Tadu baru monggok, tak juga kagok, numpanglah. Manusia numpang di rumah orang, Bu. Manusia numpang di rumah orang, makan punya orang, baju dibeli oleh orang, kemudian segala kebutuhan ditanggung oleh orang. Kita numpang di rumah orang, tapi kita tidak punya adab dengan yang punya rumah. Kita tidak punya akhlak dengan yang punya rumah. Bahkan kita ganggu istri yang punya rumah. Kira-kira Pak? Ini tanya uratnya juga. Lima ya. Ini tanya uratnya. Kalau bahasa di sini apa? Kejang memato. Itu bahasa di sini. Allah juga demikian, sekalian lebih parah. Maka Allah katakan dalam hadis qudsi, "Man lam yashkur ala ni'mati wa lam yasbir ala al-bala'i wa lam yarda ala al-qada'i fakhrud min tahtas samai wa yatlub rabban siwaya." Kata Allah, siapa saja yang tidak mensyukuri nikmatku dan siapa saja yang tidak sabar terhadap ujianku dan siapa saja yang tidak menerima hukumku, mana qada itu hukumku, lam yarda qada'i, artinya tidak riba terhadap hukumku, terhadap ketentuanku, fakhrud kata Allah, maka silakan keluar min tahtas samai, dari kolam langitku, wa yatlub rabban siwaya, dan silakan cari Tuhan selain aku. Diminta Tuhan lain, nyentanda kata yang paling kasar. Lagi ditanya orang si ngomongnya kalian takut ini mah ngomongnya kalian mah tidak. Nah, padahal mah ditanya orang, padahal ditanya orang itu dia alih, oh ini ada orang. Kenapa si kalian itu tidak ada orang? Padahal itu yang tanya tanda yang kabeh mengeh dengan dibeli. Allah sangat marah kepada hamba-hambanya yang tidak bersyukur. Maknanya tidak mau menggunakan pemberian Allah pada tempat yang diridha oleh Allah. Apapun pemberian Allah, kesehatan itu pemberian Allah, gunakan kesehatan pada tempat yang diridha oleh Allah. Kemudian buat sekalian, jabatan itu pemberian Allah, gunakan jabatan itu pada tempat yang diridha oleh Allah. Silakan kita punya jabatan masing-masing. Kalau istilah Kiai Haji Zainuddin MZ, aku bupati, tetapi aku adalah orang Islam. Aku jenderal, tetapi aku adalah orang Islam. Bukan dibalik. Aku Islam. Apa?
tetapi aku jenderal. Aku Islam, tetapi aku bupati. Artinya Islam di nomor 2 kan? Itu tidak boleh. Yang seharusnya jabatan itu adalah pemberian Allah yang wajib kita syukuri semaksimal mungkin. Di luar kemampuan kita, itulah yang kita minta maaf kepada Allah. Yang di luar kemampuan kita, itulah yang kita mohon ampun di setiap kita habis salat sekalian. Dikala habis salat kita istighfar, astagfirullahaladzim. Aku mohon kepadamu ya Allah yang Maha Agung. Aku banyak kekurangan ya Allah. Dalam jabatanku aku tidak bisa melakukan amanah sepenuhnya ya Rabb. Dalam aku memimpin keluargaku ya Rabb, tidak mampu melakukan sepenuhnya ya Rabb seperti perintahmu. Aku memohon ampun di luar kemampuanku ya Rabb. Itulah yang kita mohon ampun kepada Allah. Tapi yang mampu kita lakukan, maka lakukanlah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak sekalian, kira-kira di sini siap kita untuk menjalankan perintah Allah? Masih kurang kompak. Bu, siap untuk kita jalankan perintah Allah? Siap kita berakhlak dengan Allah? Siap kita punya adab dengan Allah? Takbir. Alhamdulillah. Kalau kita ingin bermaksiat silakan, tapi bermaksiatlah dengan sesuatu yang bukan pemberian Allah. Kalau engkau bermaksiat, wahai adik-adikku, silakan engkau bermaksiat, silakan engkau melakukan apapun yang engkau suka, tapi jangan engkau lakukan di atas bumi ciptaan Allah. Kalau ingin kita lakukan apa sekalian, silakan hidup sesuka hati kalian, silakan hidup hati sesuka kita, ibu sekalian. Tetapi jangan pernah kita lakukan maksiat di atas bumi ciptaan Allah. Maka Allah katakan, "Fakhruk min tatas samai." Silakan keluar dari kolam langitku, cari Tuhan selain aku. Kalau memang punya bumi yang lain, silakan datang ke sana. Kalian bermaksiat sesuka hati, mau buka pakaian sesuka hati, mau telanjang, mau pingkui, pungalah ni. Ay, yang pingkui ini pingkui lagi yang dalamnya. Dan pingkui punggung berapa? Silakan, tibet-tibet dalam rumah Tuhan. Jangan di atas bumi Allah. Nak pingkui, nak pura-pura, pura-pura hawa, silakan. Silakan, tidak ada larangan. Tapi jangan di bumi Allah. Di bumi Allah punya aturan. Karena itu punya aturan. Allah menciptakan bumi Allah aturan, punya aturan. Kalau di bumi lain mungkin tidak ada aturan. Kira-kira ada bumi lain? Ada. Setengah tahun itu kadang ada bumi lain, ada. Tidak ada bumi selain bumi Allah. Maka tidak ada tempat kita untuk melakukan larangan Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, sehingga negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang mendapat keampunan, negeri yang mendapat kasih sayang, negeri yang dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ibu sekalian, yang berikutnya, jadi Nabi Muhammad SAW dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak dengan siapa? Yang pertama, akhlak dengan Allah. Maka Nabi mendakwahkan untuk mentauhidkan Allah. 13 tahun Nabi berdakwah untuk dakwah tauhid, yaitu mendakwahkan manusia agar mereka mengesahkan Allah. Jadi yang pertama ini akhlak ibu sekalian. Kemudian yang kedua, akhlak kita dengan Rasulullah. Akhlak kita dengan Rasulullah. Bagaimana akhlak kita dengan junjungan kita Nabi Muhammad SAW? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan agar kita punya akhlak dengan Nabi kita Muhammad SAW? Yaitu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Berbicara seperti bicaranya yang dicontohkan oleh Rasulullah. Mengatur keluarga seperti Rasulullah mengatur keluarga. Jadi pedagang, berdaganglah sesuai dengan dagangnya Rasulullah. Jadi pemimpin, memimpinlah
seperti Rasulullah memimpin. Kenapa? Karena laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Semua ada pada diri Rasul contoh teladan yang baik bagi kamu, ibu sekalian. Pada diri Rasul contoh teladan bagi kita dan ibu sekalian. Karena Nabi Muhammad, beliau bukan cuma pemimpin untuk akhirat, tetapi beliau juga pemimpin di dunia. Beliau mendirikan khilafah Islamiyah. Beliau menegakkan negara, yaitu mendirikan Madinah Munawwarah sehingga menaklukkan Makkah Al-Mukarramah. Jadi Rasulullah SAW juga pemimpin, bukan cuma pemimpin di dunia, bahkan untuk alam semesta. Bukan cuma untuk manusia, tetapi beliau juga pemimpin untuk malaikat, untuk lakbatan kayu batu. Ya, Indonesia mengatakan lakbatan kayu batu. Hadirin ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberi jalan, itu membuktikan rasa cinta kepada Rasulullah. Jadi kita bersenang-senang dengan perhiasan, dengan makanan yang dihias dengan berbagai macam perhiasan, itu membuktikan juga rasa cinta kepada Rasulullah. Coba sekalian yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah SAW, beliau ibu sekalian juga pedagang. Sebelum Rasulullah diutus oleh Allah sebagai Rasul, Rasulullah lebih dulu berdagang ibu sekalian. Rasulullah SAW juga pengembala. Karena dikala Rasulullah masih kecil beliau mengembala. Jadi tidak ada alasan. Kalau kita punya istri, Rasulullah punya 9 istri. Jangan kita untuk berdakwah dihalang-halangi oleh istri. Sebelum kita kawin, kita bisa berdakwah, kita bisa menjalankan kebenaran. Setelah nikah nggak boleh lagi karena nggak dilarang oleh istri atau dihalang-halangi oleh istri. Abang jangan berangkat, abang jangan kemana-mana, sayang jangan kemana-mana, jangan tinggalkan adik. Dengan bahasa-bahasa yang romantis sehingga kita kadang-kadang meninggalkan dakwah, meninggalkan tugas dalam menjalankan kebenaran. Kalau kita beristri, Rasulullah punya 9 istri yang digabung. Rasulullah punya berapa? 9 istri yang digabung, semuanya 11. Semua istri Rasulullah berapa? 11 orang. Yang digabung berapa? Yang dipoligami berapa? 9 orang. Itu Rasulullah. Jangan ikut nanti kita pulang dari sini kawin 9. Karena Rasulullah bisa berlaku adil. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita beristri, Rasulullah juga punya istri. Kalau kita sebagai pemimpin, Rasulullah pemimpin untuk alam semesta. Bukan pemimpin tingkat kecamatan, bukan pemimpin tingkat desa, bukan pemimpin tingkat lurah, bukan pemimpin tingkat kabupaten, bukan pemimpin tingkat provinsi, bukan pemimpin tingkat negara. Bahkan Rasulullah pemimpin untuk alam semesta. Maka kita contohkan Rasulullah SAW, ibu bapak sekalian, dan juga kita contohkan Rasulullah SAW. Rasulullah hidup dalam kalangan jahiliyah, dalam kalangan pemabuk, dalam kalangan pezina, dalam kalangan pembunuh. Karena di masa jahiliyah ibu sekalian, nyawa manusia sangat murah. Kemudian manusia hidup bermabuk-mabukan, manusia hidup berfoya-foya, manusia tidak berperi kemanusiaan. Namun Rasulullah SAW walau hidup dalam kalangan jahiliyah, beliau tidak menjadi manusia jahiliyah. Beliau hidup bersama pembunuh-pembunuh, tapi Rasulullah tidak pernah membunuh sebelum beliau diutus jadi Rasul. Ibu, Rasulullah hidup bersama jahiliyah sebelum beliau diutus jadi Rasul berapa tahun? Rasulullah diutus jadi Rasul umur 40 tahun. Sama dengan Rasulullah hidup
beliau tidak pernah bermabuk-mabukan. Beliau hidup bersama orang-orang jahat di kota Makkah, ibu sekalian. Tapi beliau tidak jadi penjahat. Bahkan Rasulullah dikenal dengan Al-Amin. Sebelum Rasulullah diutuskan menjadi Rasul oleh Allah, beliau telah duluan dikenal oleh penduduk Makkah dengan sebutan Al-Amin. Apa itu arti Al-Amin? Manusia yang jujur atau terpercaya.